selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya kembali Bincang Kapos bisa hadir ke hadapan Anda. Dan di kesempatan sore hari ini Bincang Kapos akan membahas terkait tema Sultan Hamid II, pahlawan yang terlupakan. Seperti biasa bersama saya Viko Artadinata selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama. Nah, untuk membahas tema ini di studio kami telah hadir Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, Ansori Dimyati. Selamat sore Bang Ansari. Selamat sore. Baik, terima kasih Bang telah hadir ke studio kami. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 0561583950. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, kritikan ataupun masukan terkait dengan tema kita, ialah Sultan Hamid II, pahlawan yang terlupakan. Baik Bang Ansari, saya panggil Mas saja ya. Bang boleh? Oh Bang boleh. Baik Bang, ini momentum Hari Pahlawan. Kita akan awali dulu terkait dengan momentum Hari Pahlawan yang setiap tahunnya kita peringati setiap tanggal 10 November. Nah, sebenarnya Hari Pahlawan itu seperti apa sih Bang? Hari Pahlawan. Jadi sebetulnya ketika kita bicara Hari Pahlawan ini menyangkut mengenai hero, kepahlawanan seseorang, tentang peran mereka terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat atau sekelompok manusia, sekelompok masyarakat, sekelompok rakyat atau sebuah negara. Nah, hanya ketika kita tilik kembali mengenai kepahlawanan ini sendiri sebetulnya subjektif ya. Subjektif artinya ini lebih pada perspektif sudut pandang di mana ketika seseorang atau sekelompok orang yang melihat bagaimana kepahlawanan seseorang. Artinya di sini ada yang menganggap bahwa seseorang itu pahlawan. Ada sekelompok orang juga yang mengatakan bahwa mereka bukan pahlawan. Jadi tergantung bagaimana perannya terhadap masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan Hari Pahlawan yang jatuh kemarin ya, tanggal 10 November. Itu sebetulnya harus kita tilik kembali apakah tepat tanggal 10 November itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi Hari Pahlawan yang berlaku secara nasional. Artinya di sini kita lihat 10 November ini kan momentum perang yang ada di Surabaya sana terkait dengan kemerdekaan Indonesia tahun 45, perang antara masyarakat Surabaya, rakyat Surabaya dengan Belanda, Dutch soldier, tentara-tentara Belanda dan sekutu yaitu Inggris. Nah, tapi apakah dengan adanya momentum perang di Surabaya sana kemudian dapat ditetapkan menjadi Hari Pahlawan yang berlaku secara nasional di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke? Artinya padahal sebenarnya berbeda gitu Bang, setiap daerah yang ada di Saya Indonesia. rasa di Kalimantan Barat pun sendiri di sini itu ada banyak momentum yang dapat kita lihat sebagai momentum-momentum besar kepahlawanan di Kalimantan Barat, seperti tanggal 28 Juni 1944 itu pembantaian Mandor itu. Jadi bagaimana para sultan-sultan yang ada di Kalimantan Barat, Sultan di Pontianak, Sambas, Sanggau, Sintang dan banyak macam lain kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat itu berdarah-darah itu dibantai oleh Jepang. Nah, ini dan sampai hari ini pun pemerintah Indonesia tidak atau bahkan jarang sekali membahas mengenai peristiwa Mandor ini secara nasional. Nah, tapi Kalimantan Barat memiliki hak itu. Oke, baik Bang Ansari, kita akan break dulu sebentar. Yang terpenting yang jadi pertanyaan besar ialah mengapa kita harus memperingati Hari Pahlawan. Jawabannya nanti setelah break dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Kapos akan segera kembali dan jangan lupa di 0561 583950 kami nantikan partisipasi Anda. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Kapos dan kita kembali lagi masih membahas terkait dengan Sultan Hamid II, pahlawan yang terlupakan. Bersama kita ialah Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, Ansari Dimyati. Di 0561583950 kami juga nantikan partisipasi Anda. Baik Bang Ansori, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah ternyata Hari Pahlawan itu sudah Anda jelaskan. Sekarang mengapa sih kita yang zaman saat sekarang ini harus boleh dikatakan memperingati Hari Pahlawan? Saya rasa
penting ya kita memperingati bukan hari pahlawannya. Kalau saya rasa bukan hari pahlawan 10 Novembernya, tapi esensi dari hari kepahlawanan itu, artinya esensi dari kepahlawanan itu sendiri itu seperti apa? Bagaimana seorang tokoh yang sangat berperan bagi negaranya, bagi masyarakatnya, bagi kelompok-kelompok kaumnya itu dapat menjadi refleksi bagi pemuda-pemuda hari ini, masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat hari ini. Bagaimana perannya terhadap negara, perannya terhadap Kalimantan Barat, seperti itu. Nah, kemudian kan yang jadi hal saat sekarang juga, masyarakat sekarang bagaimana caranya untuk bisa paling tidak mengaplikasikan jerih payah pahlawan dulu dengan kondisi yang ada saat sekarang ini. Nah, saya lebih memandang kepada bagaimana masyarakat Kalimantan Barat hari ini melihat sosok kepahlawanan yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri, artinya lokalitas tadi. Bahkan sebenarnya ada pahlawan dalam skup skala nasional sangat berperan sebagai seorang negarawan. Itu namanya Sultan Hamid II. Dia seorang perancang lambang negara. Kemudian dia sangat banyak perannya terhadap Indonesia. Beliau itu Sultan ke-7 Kesultanan Kadriah Pontianak. Kemudian dari banyak perannya sampai hari ini negara belum mau mengakui peran dan kepahlawanan beliau sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pahlawan di Indonesia. Penyebabnya apa menurut Anda? Sultan Hamid II pernah dituduh sebagai seorang pemberontak di Indonesia, sebagai dalang, sebagai pelaku utama pemberontakan Westerling di Bandung tahun 1950. Kemudian 1953 beliau diadili, kemudian divonis bersalah 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun, dan kemudian 1962 pun beliau ditangkap kembali acara ngaben di Bali oleh Idaan Agung Gede Agung, rekannya, bersama Sultan Syahrir dan banyak macam lainnya, ditahan oleh Soekarno, pemerintahan Soekarno. Nah, tapi sebelumnya pada dasarnya tuduhan-tuduhan itu hanya alasan politik ya, hanya alasan politik. Tapi beliau sebetulnya sangat-sangat berperan di Indonesia maupun di Kalimantan Barat, bahkan di internasional. Beliau yang menandatangani naskah persetujuan Konferensi Meja Bundar sampai kemudian diakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan oleh Belanda ke Indonesia tanggal 27 Desember 1949, Sovereignty overdraft. Nah, jadi dari peran-peran yang sangat banyak itu beliau Sultan Pontianak, Sultan ke-7, kemudian beliau kepala DIKB, Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan Barat pernah memiliki status daerah istimewa. Itu dapat kita lihat di pasal 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS. Itu jelas mengatakan bahwa negara-negara bagian di dalam negara Republik Indonesia Serikat adalah RI, Republik Indonesia, yang dimaksud adalah Yogyakarta, kemudian Kalimantan Barat, daerah istimewa, dan negara-negara bagian yang lain. Nah, kemudian barulah menjadi negara kesatuan, dan di situ banyak sekali peran Sultan Hamid II. Salah satunya merancang lambang negara pada saat beliau menjadi Menteri Negara Sonderportofolio. Oke. Nah, Anda sampaikan memang banyak sekali peran dari Sultan Hamid II ini, Bang Ansari. Nah, sekarang mengapa hingga saat ini seorang sosok Sultan Hamid II ini perlu diperjuangkan untuk menjadi seorang pahlawan yang diakui oleh bangsa Indonesia? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa sejarah kepahlawanan di Indonesia ini harus ditempatkan secara benar dan proporsional. Artinya di sini kita ketahui pahlawan itu hanyalah yang ada di Pulau Jawa sana, sebagian besar ya, kalau kita lihat Soekarno, Hatta dan lain-lain. Kemudian di Sumatera ada beberapa, kemudian di Indonesia Timur, di Kalimantan ada beberapa, tapi itu tidak representatif sifatnya. Hanya beberapa orang saja. Begitupun dengan Kalimantan Barat, sampai sekarang tidak ada pahlawan nasional yang mewakili Kalimantan Barat. Seakan-akan tidak ada peradaban perjuangan di Kalimantan Barat, seperti itu kan? Hanya di Jawa saja berarti? Ya, hanya di Pulau Jawa saja. Tapi ternyata ada banyak pahlawan-pahlawan dari Kalimantan Barat. Salah satunya yang korban pembantaian Mandor ya. Korban pembantaian Mandor, kemudian Ovang Oray, Petrus Limbung atau Petrus Limbung, kemudian Sultan Hamid II sendiri sebagai kepala DIKB. Jadi seperti itu. Ini harus ditempatkan secara proporsional, sebab dari itu pemuda-pemuda masyarakat hari ini paham
paham bahwa Kalimantan Barat memiliki pahlawannya. Masyarakat Kalimantan Barat memiliki pahlawannya. Jadi pemuda-pemuda dapat bangga bahwa ada pahlawan dari Kalimantan Barat yang pernah berkiprah dalam pentas nasional, pentas di negara Indonesia ini. Oke. Nah, sekarang kan artinya Anda dan teman-teman saat sekarang masih terus memperjuangkan agar Sultan Hamid II ini diakui oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Namun banyak sekali kendala ternyata. Nah, seharusnya pemerintah apakah bisa benar-benar mengakui Sultan Hamid II ini, atau mengapa masih hingga saat ini belum diakui? Ya, kami sudah berjuang cukup lama ya. Dimulai dari Pak Max Yusuf Al-Gardi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Sultan Hamid II, itu beliau sebagai sekretaris pribadi Sultan Hamid II 1967 sampai dengan 1978. 1978 Sultan Hamid II meninggal. Kemudian Pak Max Yusuf Al-Gardi berjuang terus, kemudian merangkul peneliti-peneliti dari Kalimantan Barat untuk membuka kembali sejarah-sejarah Sultan Hamid II. Dan sampai dengan Pak Turiman Fathur Rahmanur, tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, meneliti tentang sejarah hukum lambang negara dan berhasil membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara di Indonesia. Itu di Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 1999. Nah, kemudian tahun 2000 pertama kali kita menyelenggarakan seminar nasional di Kalimantan Barat, itu Pak Akbar Tanjung datang. Kemudian dari PAS 1 MPR juga datang. Kemudian kita perjuangkan lambang negara itu harus masuk di dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Dimasukkan lambang negara di dalam salah satu ayat di UUD 45. Nah, kemudian berapa tahun kemudian di tahun 2011 kita juga 2011 kita juga perjuangkan pameran lambang negara di Museum Konferensi Asia Afrika bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Itu juga sejarawan nasional juga datang, Pak Asfi Warman Adam, gitu juga dengan sejarawan-sejarawan dan masyarakat di Indonesia di Bandung sana. Dan tahun 2012 kita juga perjuangkan di Setnek, Kementerian Sekretariat Negara. Di bulan Agustus 2012 kemarin kita pameran lambang negara. Nah, sampailah dengan hari ini kita ada buat buku biografi Sultan Hamid II oleh Yayasan Sultan Hamid II dan Top Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan kemudian bulan Agustus kemarin sampai bulan Oktober kemarin ini kita lakukan pameran lambang negara di Arsip Daerah Kalimantan Barat, Arsipda. Nah, ini kan artinya perjuangannya sudah lama. Sudah sangat lama dikatakan seperti itu, Bang Ansari. Hasilnya sekarang bagaimana? Nah, di sini kami melihat bahwa negara telah mengakui sebetulnya secara de facto bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. Tapi secara de jure, secara legal, secara yuridis, negara belum mengakui bahwa Sultan Hamid II perancang lambang negara. Penyebabnya apa? Penyebabnya barangkali Sultan Hamid II pernah dicap sebagai pemberontak tadi itu. Memang ini menjadi suatu permasalahan sebagai pemberontak, jadi tidak bisa diakui karyanya. Secara politis iya, dan barangkali kaum-kaum atau faksi atau kelompok yang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sultan Hamid II ini adalah pencetus negara federal di Indonesia, negara serikat. Atau seperti kalau kita lihat seperti ada yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika sana. Dan Indonesia pernah mengalami fase itu, pernah mengalami zaman itu, zaman sebagai negara federal di Indonesia. Nah, kemudian bagi kaum-kaum unitaris, kaum-kaum yang mendukung negara kesatuan, Sultan Hamid II ini adalah penghalang. Dan ketika kita buka kembali sejarah Sultan Hamid II, secara otomatis kita membuka sejarah mengenai negara federal, struktur sistem yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, baik Bang Ansari, kita akan kembali break dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Kapos akan segera kembali. Kita kembali lagi di Bincang Kapuas, pemirsa, masih bersama dengan Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati. Kita membahas Sultan Hamid II, pahlawan yang terlupakan. Dan jangan lupa bagi Anda di 0561 583 950. Baik Bang Ansari, kita lanjutkan lagi. Tadi di akhir adalah Sultan Hamid mencetuskan ataupun membawa negara federal, yang artinya dulu
kalangan politiknya tidak setuju dengan hal seperti ini. Sebenarnya negara federal ini seperti apa dan apa keuntungannya? Ya, jadi kita banyak masyarakat yang belum sadar dan kemudian banyak juga sejarah-sejarah yang disimpang dalam tanda kutip ya, disimpangkan oleh beberapa pihak yang berkuasa untuk mempublis sejarah di Indonesia. Nah, kita tahu Indonesia katanya merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Iya. Merdeka. Kemudian kapan lahirnya? Nah, Oke, baik Bang Ansari, kita tahan dulu. Kita akan terima telepon dulu. Ya. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Kuburaya. Ya, selamat sore, Pak. Sore. Dengan Bapak siapa di mana? Wispi di Kuburaya. Pak Rifki di Kuburaya, silakan, Pak. Nah, ini mau komentari Hari Pahlawan. Di Kalimantan Barat ini sebenarnya banyak pahlawan, Bang. Ya. Cuma zaman dulu mungkin di Kalimantan. Baik, terputus Pak Rifki di Kuburaya. Barangkali kita akan lanjutkan dulu, Bang. Ya. Mengapa Sultan Hamid membawa negara federal, artinya harus membawa negara federal dan apa keuntungannya? Itulah yang saya katakan tadi, ini harus ditempatkan secara proporsional sejarah ini ya, harus ditempatkan secara tepat pula. Ya. 17 Agustus 45 katanya Indonesia merdeka dari kungkungan kolonial Belanda atau Hindia Belanda. Hindianya Belanda. Nah, kemudian 17 Agustus 45 itu pertanyaannya siapa yang merdeka? Lantas bagaimana dengan 1771 Sultan Syarif Abdurrahman di sini membuka lahan menjadi Kesultanan Pontianak. Kapan Kesultanan Pontianak bergabung dengan Indonesia? Kalau Jogja kan ada tanggalnya. Ya. Katanya kerajaan Yogyakarta itu bergabung tanggal 5 September 1945. Berapa hari kemudian setelah tanggal 17 Agustus 1945. Surakarta, kerajaan Surakarta itu bergabung tanggal 1. Nah, gitu juga dengan Papua itu tahun 1965. Nah, lantas pertanyaannya kemudian kapan Kalimantan Barat bergabung dengan Indonesia? Nah, ini transisi sejarah ini ada di tahun 1945 sampai dengan 1950 pasca konferensi Meja Bundar. Nah, dari situ, dari kerajaan-kerajaan yang telah ada itu membuat sebuah negara-negara federal. Salah satunya Kalimantan Barat sebagai sebuah negara yang tegak berdaulat. Tahun 1947 ditetapkan tanggal 12 Mei. Ini Sultan Hamid II sebagai kepala DIKB. Nah, ada juga namanya negara Sumatera Timur, itu kepala negaranya, presidennya itu Tengku Mansur, Dr. Tengku Mansur. Kemudian negara Indonesia Timur, itu berada di Sulawesi, kemudian mengarah ke timur sana, turun ke bawah sampai ke Bali. Presidennya itu Sukawati, perdana menterinya itu Idaan Agung Gede Agung, dan banyak negara-negara yang lain, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, RI sendiri yang wilayah yurisdiksinya adalah Yogyakarta. Kemudian pasca agresi militer Belanda kedua, Soekarno ditahan di ditahan di Muntok, di Bangka Belitung. Kemudian Sultan Hamid II dengan kepala-kepala negara-negara federal yang ada di Indonesia di Kepulauan Melayu dan Malay Archipelago mendatangi Soekarno, kemudian membuat sebuah persatuan di Indonesia, persatuan Indonesia. Kemudian dibuatlah konferensi inter-Indonesia dalam rangka mempersiapkan konferensi Meja Bundar tahun 1949. Itu KII pertama di Jogja, KII kedua atau konferensi inter-Indonesia kedua itu di Jakarta. Nah, di situ Sultan Hamid II pidato juga, berdiri sejajar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Oke, nah pertanyaan saya tadi, Bang, keuntungannya negara-negara federal yang dicetuskan oleh Sultan Hamid II. Akhirnya tadi ini kan berlanjut korelasi sejarahnya ya. Akhirnya kemudian pasca konferensi inter-Indonesia dibuatlah konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar itu sovereignty overdraft atau penyerahan kedaulatan oleh Belanda, RI Yogyakarta dengan BFO, Sultan Hamid II ketua BFO ya, ketua Bigenfonds voor Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang ada di Indonesia ini, kemudian sama-sama menyerahkan kedaulatan ke sebuah negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara-negara federal. Nah, kalau kita tilik kembali bahwa apa yang menjadi nilai plus
nilai positif dari negara federal ini yang menjadi pertimbangan Sultan Hamid II. Kenapa? Itu karena memang kita ini beragam dan tidak pernah dipersatukan atau disatukan menjadi satu sebagai sebuah narasi tunggal atau yang seragam tadi. Ya. Narasi tunggal di Indonesia ini hanya bersifat administratif yang bernama Hindia Belanda. Hindianya Belanda yang ada di sana, kerajaan Belanda. Artinya ada status persemakmuran di dalam hukum internasional. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sistem federal inilah yang dibuat dari faksi-faksi yang ada. Faksi Kalimantan Barat, faksi Jogja, faksi Sumatera Timur, faksi Palembang. Kemudian memberikan beberapa kewenangannya kepada negara federal atau artinya negara pusat. Kemudian sisa dari kewenangannya hanya sedikit. Kewenangan negara federal atau negara pemerintah pusat tadi itu. Hanya misalkan seperti kalau di Amerika dan Malaysia itu hanya apa namanya? Hanya mata uang, diplomasi luar negeri, hanya pertahanan, dan sisanya untuk kebijakan-kebijakan di dalam negara bagian masing-masing itu adalah hak otonom, hak penuh dari faksi masing-masing, kelompok masing-masing. Jadi kalau negara kesatuan kan sifatnya top down, semua kebijakan ada di pusat di Jakarta. Gubernur adalah perpanjangan tangan dari pusat. Tapi kalau di negara federal tidak. Jadi, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi, tiap-tiap negara-negara bagian namanya itu memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan kebijakan dalam negeri masing-masing. Nah, artinya Anda melihat sebenarnya yang cocok untuk Indonesia federal ya, atau kesatuan? Menurut kami adalah negara federal yang sangat lebih cocok untuk mewadahi keberagaman yang ada di Indonesia. Artinya negara kesatuan tidak bisa menampung hal ini semua? Ketunggalan itu hanyalah negara besar yang mewadahi negara-negara kecil di dalamnya. Bagaimana bisa kita dapat berbicara negara kesatuan yang Kepulauan Melayu hari ini, Indonesia hari ini adalah sebuah negara kepulauan. Negara kepulauan itu dikungkungi oleh satu kebijakan pusat di Jakarta. Ini kan sangat tidak fair, tidak fair play. Artinya di sini tidak dapat kepala dilepas, ekor dipegang. Jadi saya rasa pemerintah daerah masing-masing memiliki otonomi penuh lah untuk menetapkan hukumnya masing-masing, menetapkan kebijakan ekonomi, kebijakan kurikulum, sejarah dan lain-lain. Karena masing-masing daerah memiliki peradaban masing-masing ya, memiliki peradaban, memiliki sejarah masing-masing dan memiliki hukum masing-masing. Salah satunya hukum adat di wilayah masing-masing. Nah, ini artinya bahwa inilah salah satu penyebabnya Sultan Hamid II boleh dikatakan pahlawan yang tidak diakui hingga saat ini? Iya, barangkali bisa jadi seperti itu. Karena tadi yang pertama dituduh sebagai pemberontak, tapi kita membuktikan sebaliknya bahwa Sultan Hamid II bukan pemberontak. Itu di tahun 1953, vonis terhadap tuduhan pemberontakan kepada Sultan Hamid II itu kan di tuduhan primernya Sultan Hamid II terlibat dalam kasus Westerling. Beliau sebagai dalang pelaku utama yang menyuruh Westerling untuk menyerbu divisi Siliwangi di Bandung. Kemudian itu tidak terbukti. Di putusan jelas untuk tuduhan primer, kata Majelis Hakim di Mahkamah Agung Indonesia, itu Sultan Hamid II tidak terbukti bersalah. Kemudian beliau divonis 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun itu dengan pertimbangan di tuduhan atau dakwaan lebih subsidiar lagi, yaitu menyuruh Westerling dan Frans Nayawan untuk melakukan penyerbuan terhadap rapat Dewan Menteri RIS dan berencana membunuh 3 Dewan Menteri RIS, yaitu Hamengkubuwono IX, Ali Budiarjo, dan TB Simatupang. Pada saat itu Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan, Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Kementerian Pertahanan, dan TB Simatupang sebagai Kepala APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tapi niat tersebut oleh Sultan Hamid memang ada, tapi dibatalkan. Nah, dalam perspektif hukum menurut kami, perspektif hukum di Indonesia ini sendiri, tidak adanya delik, tidak ada peristiwa pidana, tidak ada tindak pidana sekalipun, itu bukan merupakan peristiwa pidana. Jadi niat tidak dapat dikatakan sebagai pidana sebetulnya. Baik, Bang Ansari, semakin menarik, namun kita harus break dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Kapos akan segera kembali sesaat lagi.